ingat subscribe. Halo, selamat pagi semuanya. Sampai jumpa lagi, sudah di hari Minggu. Bagaimana? Pesan saya tetap jaga diri, jaga jarak, dan pakai masker. Nah, kalau kawan-kawan hari ini keluar, diusahakan ya, jangan terlalu lama di luar, jangan berkerumun lebih dari 2 orang. Ingat ya, tetap jaga jarak. Karena kita tahu bahwa kali ini pemerintah Hong Kong pun juga sedang berusaha keras untuk menidurkan yang namanya Omikron. Nah, sementara kita pun juga harus ikut membantu, jangan sampai mengembangbiakkan ya. Nah, jadi teman-teman yang mungkin saat ini merasa boring di dalam rumah, mungkin bisa membuat sesuatu yang baru. Ya, tapi berbeda ya, karena memang di dalam rumah itu nggak cuma kalian sendiri. Di dalam rumah kalian harus share dengan majikan, yang mungkin majikannya tidak seperti majikan saya. Ya. Nah, kali ini saya mau berbagi sama teman-teman ya, bahwa saya sendiri saat ini sebenarnya libur, tapi mau keluar masih males ya, males-malesan mau keluar. Jadi belum tahu sebenarnya mau ada rencana keluar, tapi jadinya males. Entah kenapa tiba-tiba males, karena semalam sempat diinterogasi sama Pak Bos sih ya, mau ketemu sama siapa, di mana ya. Memang sih itu mungkin satu bentuk perhatian, tapi karena adanya interogasi itu jadinya males. Mau keluar jadi malas, karena nanti pasti akan laporan kamu ketemu sama siapa, di mana, dan lain sebagainya. Nah, untuk menghindari kejenuhan, kali ini saya di dalam rumah mungkin nanti ya sama olahraga, atau mungkin nanti turun di podium cari udara segar dan cari sinar matahari ya. Sebenarnya sih pengen hiking, tapi ya nggak jadi juga. Ya seperti itulah saya. Oke, nah hari ini mungkin saya akan membuat ini Fan Shui Bang. Nah, kan teman-teman kayaknya kalau sering ikuti Facebook saya ada di sana ya, Fan Shui Bang. Kebetulan kemarin beli Fan Shui. Nah, rencana nanti mau bikin Fan Shui Bang. Nah, kalau Pak Bos sudah bangun sih sebenarnya, jadi saya juga bisa makan. Nah, dan karena harus menyiapkan juga, besok beliau harus kerja, jadi agak malas keluarnya ya di situ, karena beliau mungkin nggak perlu face lunch, saya nggak perlu untuk mengirim makan siang, jadi harus memikirkan menu untuk besok juga. Nah, biarkan dia bontot. Nah, besok menunya adalah yang kemarin ayam satu itu. Nah, dada ayamnya, daging dada ayamnya saya suruh menyisihkan. Nah, itu besok untuk beliau makan siang ditambah dengan salad veggie. Nah, di situ begitu juga paginya mungkin ada avocado. Nah, avocado itu kalau dia nggak makan pun juga akan dia tapau. Jadi karena makan beliau yang mana beliau menggunakan intermittent fasting ya, jadi beliau jarak makannya sekian jam, dari lebih dari 10 jam itu baru makan. Nah, dan itu makanannya dia boleh karbonya ada, sayurnya juga ada, dagingnya juga ada, jadi lengkap. Tapi bisa jadi makan hanya 1 kali dalam sehari, seperti itu. Nah, kalau saya beda lagi, saya makannya tetap full. Jadi kalau teman-teman bertanya, Mbak Kontreng apakah tidak makan? Tidak. Kalau saya berbeda, karena jenis tubuh saya metabolisme tinggi, di mana saya tetap membutuhkan karbohidrat. Karbohidratnya lebih banyak ketimbang yang lainnya, ketimbang sayur dan yang lainnya. Jadi saya tetap lengkap menunya, bisa jadi 3 kali sehari. Cuma karena saya itu pemalas untuk sarapan, jadi sarapan saya hanya cuma minum kopi. Dan kopinya kopi hitam. Nah, di sini kopinya kopi hitam yang biasanya saya pesan di Jelangja, tapi kali ini jadinya males, semuanya males, ngapa-ngapain males. Jadinya ya udah di rumah aja minum kopinya kopi kapal api. Nah, oke, nah dari sekian banyak teman-teman yang mungkin merasa boring atau mungkin merasa mendapatkan intimidasi dari majikan, kalau bisa jangan diambil hati ya. Jadi kemarin ada mbaknya menelpon saya, yang satunya lagi saya ucapkan terima kasih ya mbak. Nah, mbaknya meminta saran dari saya. Nah, mbaknya mungkin menghadapi seorang pasien penderita kanker. Nah, majikannya ini penderita kanker. Nah, teman-teman mungkin yang perlu pelajari adalah
sebentuk kayak psikologi, jadi kayak sebentuk kejiwaan seseorang itu memang kita perlu mendalami itu juga sedikit demi sedikit, meskipun kita tidak harus belajar ya, jadi pelan-pelan. Nah, kenapa saya bilang observe dulu, observasi. Nah, di saat kita bekerja ikut majikan ya, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan honeymoon stage, dimana kita penyesuaian ya kan, sampai 1 tahun mulailah kalian nggak perlu banyak bicara, tapi pelan-pelan perhatikan kebiasaan majikan, every single movement. Di situ kalian akan pelan-pelan mengerti, oh majikan ini seperti ini, oh wataknya seperti ini. Jadi kalian mempunyai bidikan nantinya gitu loh. Kapan kalian harus menyerang beliau, kapan kalian harus bicara, kalian akan tahu nantinya. Nah, terus untuk pasien-pasien yang seperti kanker seperti ini, kalau mereka ini menjalani kemo, dalam kejiwaan orang sakit itu seperti ini. Mereka nggak mau dinyatakan sakit, ya. Orang sakit tidak akan pernah mengakui dirinya sakit. Jadi karena apa? Karena mereka fear the fact. Jadi mereka itu ketakutan untuk menerima kenyataan kalau mereka itu divonis sakit, apalagi divonis sampai hidupmu hanya berapa bulan. Nah, di sini padahal dokter ini tidak memvonis Anda akan mati. Sebenarnya tanpa dokter memvonis pun kita pasti mati. Tapi kan manusiawi ya, dimana manusia pengen hidup sehat, pengen bahagia, itu kan sudah satu bentuk manusiawi banget gitu loh. Nah, dan setiap dari individu di saat dia memandang satu kehidupan, disitulah membuat mereka itu berbeda. Nah, kenapa saya bilang change your mind, change your thought will change your life. Nah, jadi di sini kalimat ini benar-benar ampuh buat kita kalau kita itu mau membuka pikiran kita. Nah, terus orang-orang yang sakit ini kebanyakan kejiwaan mereka menyatakan bahwa aku tuh pengen sehat, tapi ada keinginan lain di mana mereka tidak mampu menepis bahwa ada ketakutan. Jadi ketakutan hidupku nggak lama, terus mereka merasa kayak mayat hidup dan lain sebagainya, merasa homoyong, nggak ada gunanya. Jadi mereka akan mencari gara-gara atau marah-marah dengan tanpa alasan, lalu mencari-cari kesalahan pembantunya. Anda jawab salah, nggak dijawab juga salah. Tapi kalau dijawab, dia akan ngajak perang. Nah, ini sebenarnya momen-momen ini adalah di saat kalian sering argumen, kalian perang, disitulah sebenarnya kalian akan mengenal satu sama lain. Nah, dari situ Anda akan bisa mendeteksi sebenarnya majikan Anda seperti apa. Nah, terus jangan gunakan kata kasihan ya. Kalau kalian masih bekerja di situ ya sesuaikan saja porsinya seperti itu. Nah, jadi kan kalau nanti sudah waktunya finish kontrak, kalian juga mempunyai ketegasan. I'm not going to renew my contract to you. I do hope you don't mind, and then you can find someone else better than me. Nah, jadi mungkin mereka pun juga akan memberikan satu tawaran-tawaran tertentu. Kajin bele ya, atau mungkin ditambah dengan gaji dan lain sebagainya. Tapi kalian kalau merasa memang sudah nggak nyaman, dalam artian kalian nggak bisa, kalian udah nggak diterima oleh majikan itu, cukupkan 2 tahun saja, udah selesai. Tapi kalau memang kalian mampu ke depannya, it's fine ya kan, karena memang nggak mudah untuk menjadi orang cuek ya kan. Kadang kita pun juga pengennya cuek, kadang kita pun juga pengennya don't care. Tetapi apa daya, semua terjadi di depan kita. Nggak selebihnya hari ini, kita minggu sebenarnya libur kita. Tapi kalau kita melihat dapur kita kotor, dapurnya nggak karuan, tangan kalian pun juga nggak akan diam ya kan. Nah, kalau dinyatakan kenapa sih mbak kamu bodoh banget bekerja, nah simpelnya kalau kalian ikhlas melakukannya, karena ini tanggung jawab saya dan saya ditugaskan untuk itu, dan sementara kalau tidak saya kerjakan hari ini, besok saya harus mengerjakan lebih, maka semuanya akan tiada artinya. Nah, jadi di sini yang saya bagikan tips kepada teman-teman, jangan ambil semuanya secara personal. Ambil sedikit saja secara personal, ya. Jadi tidak perlu sampai kamu ambil segala sesuatu itu 100%. Sisakan berapa persen untuk mundur. Karena di saat Anda mengambil dan menilai segala sesuatu 100% full, Anda tidak ada tempat untuk mundur di saat sesuatu itu di luar kenyataan ya, di luar ekspektasi Anda. Nah, dan sekali lagi bagi teman-teman yang mungkin menjaga orang sakit ya kan, yang orang sakit kayak nenek, kakek yang mungkin mempunyai
membutuhkan special need, di mana mereka mungkin sakitnya stroke, sakitnya diabetes, dan bahkan juga mungkin mereka mengalami depresi atau apa. Harap bersabar, karena kalau kalian menghadapi orang-orang seperti ini memang tidak mudah. Yang waras pun harus menjadi gila. Maka pertahankan kegilaanmu biar kamu bahagia. Kalau kamu nggak seperti itu, kamu akan terasa berat. Semuanya beban 2 tahun itu akan sangat berat, dan kamu tidak bisa berbagi karena tidak semua orang paham posisi Anda. Di saat Anda berbagi dengan orang yang kurang tepat, Anda hanya akan mendapatkan cacian, hanya akan mendapatkan penghakiman. Tetapi di saat Anda berbagi dengan orang yang tepat, mungkin itu akan memberikan sedikit angin segar dan bisa meringankan beban Anda, meskipun belum tentu itu memberikan solusinya. Jadi setiap dari kita saat ini mungkin sedang berusaha untuk menghibur diri sendiri. Ingat, tidak ada yang bisa menghibur diri sendiri selain kita sendiri. Jangan sedikit-dikit ngambek, jangan sedikit-dikit mau mutus kontrak, jangan sedikit-dikit juga kita marah-marah pada keadaan, tapi berusaha untuk bersahabat dengan keadaan. Seperti yang saya sampaikan kemarin, self talk. Nah, coba berkomunikasi pada diri sendiri. Kembalikan lagi apa tujuan Anda, mengapa Anda di sini, dan kenapa saya mengambil pekerjaan ini. Nah, jika Anda sudah seperti itu, insya Allah kedepannya Anda akan merasa mudah. Dan satu lagi, jangan lupa berdoa. Istighfar yang banyak. Kemarin mbaknya, saya harapkan mbaknya bisa lebih ringan ya, meskipun saya tidak bisa memberikan solusi banyak ya, karena memang saat itu mbaknya tidak membutuhkan solusi, mbaknya hanya membutuhkan seseorang yang mendengar. Nah, disinilah teman-teman fungsinya. Kalau kalian mencari kontreng, tidak melulu kontreng itu selalu judes, tidak melulu kontreng itu harus menggoblok-goblokkan orang, tapi akan melihat satu keadaan. Dan saya sarankan kepada teman-teman, kalau memang ada yang ingin dibahas, boleh disampaikan di kolom komentar. Tetap stay tune, ikuti Kontreng Fans Club di YouTube channel dan juga di Kontreng page-nya, karena saya akan update info terkini. Kayal.